teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Fahri Andriansyah dengan NIM 55522301443. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai rumus VLOOKUP, HLOOKUP, dan rumus if di Microsoft Excel beserta mengerjakan bareng-bareng contoh soalnya. Baik. Baik, langsung saja kita ke penjelasan terlebih dahulu. Yang pertama ada rumus VLOOKUP. Rumus ini digunakan untuk mencari nilai di kolom tertentu dari sebuah tabel atau rentang data. Untuk rumusnya seperti berikut. Ini VLOOKUP dalam kurung nilai yang dicari, titik koma tabel referensi, titik koma nomor kolom, titik koma rank lookup. Kemudian yang rumus kedua yaitu HLOOKUP, digunakan untuk mencari nilai di baris tertentu dari sebuah tabel atau rentang data. Jadi perbedaannya dari VLOOKUP ini karena dia vertikal maka dia mencari di kolom tertentu, sedangkan HLOOKUP itu horizontal jadi mencari di baris tertentu. Untuk perbedaannya lebih jelas seperti ini. Di sini untuk VLOOKUP pengklasifikasiannya ke kanan dan untuk item-itemnya ke bawah karena bentuknya vertikal seperti ini. Lihat, dia pengklasifikasiannya berbeda kolom. Sedangkan untuk di HLOOKUP dia berbentuk horizontal. Pengklasifikasiannya itu berdasarkan baris. Contoh ini barang, ada pulpen, buku, dan seterusnya. Kemudian ada baris ketiga, ada harga satuan, 3.000, 5.000, dan seterusnya seperti itu. Lanjut untuk rumus if, yaitu rumus untuk menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi atau disebut true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi itu tidak terpenuhi atau disebut false. Nah, rumusnya seperti ini. If dalam kurung tes logika, ini bisa misalkan sel A3, if dalam kurung sel A3 sama dengan benar atau semacamnya. Nah, ada kemudian titik koma kondisi terpenuhi. Nah, jika kondisi terpenuhinya maka akan seperti apa? Terus titik koma lagi. Nah, jika kondisi tidak terpenuhinya maka akan menunjukkan nilai seperti apa gitu. Nanti lebih jelasnya akan ditunjukkan pada saat pengerjaan contoh soal. Baik, selanjutnya ada rumus left, yaitu rumus Excel untuk mengambil karakter atau kata dari arah kiri. Rumusnya yaitu sebagai berikut. Left dalam kurung teks, titik koma jumlah karakter yang mau diambil, ada berapa. Kemudian untuk rumus right, yaitu rumus Excel untuk mengambil karakter atau kata dari arah kanan. Rumusnya juga sama-sama left, bedanya dia menggunakan kata right. Kemudian untuk rumus mid ini agak terkhusus. Dia rumus Excel untuk mengambil karakter atau kata dari sebelah kiri pada posisi tertentu atau di tengah-tengah sebuah teks. Jadi perbedaannya di sini dia di rumusnya ada awal karakter. Awal karakter ini adalah di mana kita mulai mengambil karakter. Contoh ada kata A B C D E F. Nah, jika diambil 3 karakter, jika awal karakternya di 3 dan jumlah karakternya yang diambil 3, maka rumus ini hanya akan menghasilkan nilai DEF-nya saja, mengambil nilai DEF. Karena ini 3 karakter ketiga, dimulai dari karakter ketiga dan diambil 3 karakter seperti itu. Mungkin cukup penjelasannya. Lebih jelasnya mari kita mengerjakan contoh soal bersama-sama. Ya, baik. Langsung aja kita ke pembahasan contoh soal yang pertama, yaitu laporan keuangan penginapan Villa LSA. Di sini ada kode kamar yaitu EXC1, ECO2, LUK1, dan seterusnya. Di sini ada nama tamu. Kemudian kita disuruh mencari kelas kamar, tarif per hari, lama menginap, tagihan, pajak, potongan, dan total bayarnya. Di sini ada tabel datanya. Di sini kita pastikan dulu ini bentuknya ada vertikal atau horizontal, karena nantinya kita akan menggunakan
agar nanti kita bisa menentukan apakah kita akan menggunakan rumus VLOOKUP atau HLOOKUP. Nah, di sini karena klasifikasinya ke bawah, ini ya, unitnya ke bawah, maka ini vertikal. Jadi kita nanti akan menggunakan rumus VLOOKUP. Langsung aja ke kelas kamar. Kelas kamar ini diambil 3 karakter pertama dan berdasarkan tabel data. Diambil 3 karakter pertama, berarti tadi kita menggunakan rumus left ya teman-teman. Namun karena berdasarkan tabel data, maka pertama kita menggunakan VLOOKUP terlebih dahulu. Nah, untuk di sini saya akan mengganti nama boxnya menjadi data di sini, nama tabelnya, agar nantinya memudahkan pengerjaan. Bebas namanya, nggak harus data, yang penting dinamain aja gitu. Untuk kelas kamar kita menggunakan rumus VLOOKUP. Lookup value-nya tadi left dulu karena kita cuma ngambil 3 karakter pertama itu diambil 3 titik koma dan tabel arahnya tadi data ya, data titik koma lagi, kemudian kolom. Untuk kelas kamar di sini ini kolom 1, kolom 2, kolom 3 dan kolom 4. Kelas kamar maka dari kolom 4. Kemudian true or false. False itu dia tepat ya. Untuk true ini dia mendekati gitu, kalau hasilnya ternyata tidak ada jawaban yang tepatnya. Namun agar lebih lebih tepat, akurat gitu ya, jadi kita menggunakan false aja. False juga bisa dilambangkan sebagai 0. Nah, ini mau ditulis false atau ditulis 0 juga sama aja. Nah, hasilnya seperti ini, tinggal di kopas. Lanjut ke tarif per hari. Diambil 1 karakter terakhir dan berdasarkan tabel data. Jika kodenya sama dengan 1, maka tarifnya single. Jika kodenya 2, maka tarifnya double pakai tabel data. Nah, karena ini ada tes uji logika ya, jadi kita menggunakan rumus if, teman-teman. If logika tesnya, jika kodenya 1, maka karena tadi kodenya diambil dari karakter terakhir, jadi kita menggunakan right, jadi dari kanan ambil 1 aja, sama dengan 1. Nah, ini dibacanya jika 1 karakter di paling kanan sama dengan 1. Nah, maka jika benar tadi, jika benar 1, tarifnya single pakai tabel data. Berarti VLOOKUP karena pakai tabel data, lookup value tadi seperti kelas kamar ya teman-teman, menggunakan left karena untuk pakai tabel data ini kita cuma butuh 3 karakter pertama. Tabel arahnya data. Nah, kolomnya tarif single tadi kolom kedua. Kemudian jika salah tadi, karena ini cuma ada 2 kemungkinan, jadi langsung aja jika salah maka double langsung. Jika salah berarti kita VLOOKUP left sama kayak tadi, berbeda, sama aja. Perbedaannya di sini kita karena ini double, maka kolomnya yaitu kolom ketiga. Kalau saya tinggal di kopas saja. Nah, untuk tarif per harinya sudah selesai, maka lanjut kita ke lama menginap. Nah, di sini tinggal mengurangi tanggal pergi dengan tanggal datang seperti ini. Nah, selesai. Kemudian untuk tagihan itu tarif per hari dikali lama menginap, tinggal sama dengan tarif dikali, yaitu dengan tanda bintang, dikali dengan tanda bintang seperti ini bagi harinya. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk pajak
pajaknya diambil satu karakter terakhir dari kode. Jika kodenya 1, maka pajaknya 5% dari tagihan. Maka kita gunakan kembali rumus if jika karena ini karakter terakhir, jadi kita menggunakan right dari arah paling kanan. Jika diambil satu karakternya, sama dengan 1. Jika karakter paling kanan, satu karakter di paling kanan sama dengan 1, maka 5% dikali dengan tagihan. Namun jika salah, karena ini cuma 2 kemungkinan, jika salah maka tinggal 10% dikali dengan tagihan. Maka adaptasinya seperti ini. Untuk potongan, jika lama menginapnya lebih dari 10 hari, maka potongan 5%. Jika potongan sama dengan 6 hari, maka potongan 3%. Jika lama menginap kurang dari 6 hari, maka potongan 0. Karena ini uji logika juga, jadi kita pakai if logical test. Jika lama menginapnya tadi lebih dari 10, jika lebih dari 10, maka dapat potongan 5%. Kemudian 5% dari tagihan, 5% dari tagihan. Kemudian karena ini ada 3 kemungkinan, kita tambahkan lagi if seperti tadi dia sebenarnya ini lebih dari sama dengan 6 hari. Nah, kita dapat dari potongan 3% dikali dengan tagihan. Nah, jika selain itu atau jika salah selain itu di bawah 6 hari, maka potongannya 0. Pas hasilnya seperti ini, tinggal total dulunya tadi tagihan ditambah pajak dikurangi potongan, tagihan ditambah pajak dikurangi potongan, hasilnya 6,5 seperti ini. Ya baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di sini ada lembaga pendidikan komputer, laboratorium studi akuntansi, laporan pendaftaran siswa. Di sini ada nama siswa, kode status, pekerjaan, nama kelas, waktu belajar, biaya, diskon, dan pendaftaran bersih. Di sini ada tabel bantunya, di sini ada tabel VLOOKUP-nya seperti ini, kemudian ini tabel HLOOKUP-nya seperti ini. Langsung aja ke proses penyelesaiannya. Di sini ada pekerjaan. Jika kode statusnya A, maka pekerjaan karyawan. Jika kode statusnya B, maka pekerjaan mahasiswa, dan jika statusnya C, maka pelajar. Maka langsung aja kita menggunakan if, karena ini uji logika ya, tes logika. Kita pakai if jika ini sama dengan A, maka jika benar tadi yaitu karyawan. Nah, karena ada lebih dari 2 kemungkinan, kita tambahkan lagi if jika sama dengan B, maka jawaban maka dianggap sebagai siswa. Nah, jika selain A atau B, selain karyawan, maka selain karyawan, kalau if false, jika salah, maka tadi pelajar. Jadi nggak usah nyatupin sama dengan C lagi, kecuali nanti ada kode status D, E, atau F, dan seterusnya gitu. Nah, tinggal ditarik. Nah, untuk pekerjaan selesai. Kemudian lanjut ke nama kelas. Nama kelas ini ada di tabel VLOOKUP. Sebelumnya untuk tabel seperti biasa diganti dulu namanya biar memudahkan nanti di rumus Excel-nya.
Di sini nama kelas diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Maka karena berdasarkan tabel bantu, kita menggunakan nama kelas ada di VLOOKUP, jadi kita pakai VLOOKUP. Lookup value-nya tadi ada di karakter tengah ya, jadi mid teks ketiga, 3 karakter diambil. Jadi teks dimulai dari karakter ketiga, 3 karakter yang diambil. Jadi 101 yang diambil. Tabel arahnya tadi tabel V ya, saya namanya. V kolom ke 1, 2, kolom kedua. Untuk ini. Namun perlu catatan ya, untuk pengklasifikasian yang menggunakan angka seperti ini harus menggunakan tanda petik seperti ini untuk agar angka ini tuh nanti dianggap sebagai karakter gitu. Kalau dia nggak pakai tanda petik nanti jadinya seperti ini, error, dia tidak ke detect. Jadi dari sistemnya dia nyari 101 tapi tidak nemu 101 di sini gitu. Jadi harus biar jadi karakter ada tanda petiknya seperti ini. Lanjut ke waktu belajar sama seperti tadi pakai if ya, kurang lebih sama dengan dan pekerjaan, bedanya dia ada diambil satu karakter pertama dari nomor siswa. Berarti pakai left nanti dari if bagi ke atas left karena satu karakter doang yang diambil, sama dengan ini ditutup lagi. Maka jika benar tadi pagi kemudian tambah if lagi karena ada lebih dari 24, left lagi. Tadi satu karakter yang ambil jika sama dengan S maka siap. Nah selain itu kita seperti ini, tinggal ditarik ke bawah, maka hasilnya seperti ini. Kemudian untuk hari belajar itu sama seperti tadi, bedanya di sini diambil 2 karakter terakhir. 2 karakter terakhir berarti kita menggunakan rumus like. Jadi nomor siswa diambil 2 karakter sama dengan SK, jika sama dengan SK maka tadi sengkal. Nah if lagi like, dan tadi diambil 2 karakter. Nah jika benar tadi salah satu oh ya, ini sama dengan dulu, sama dengan S J, maka value benarnya tadi sejuang. Selain itu maka tadi itu sub yes, saya koreksi. Maka hasilnya seperti ini. Untuk biaya kita diambil 3 karakter dari karakter ketiga berdasarkan tabel bantu. Tabel bantu biaya ada di sini, jadi VLOOKUP menggunakan VLOOKUP karakter ketiga, jadi karakter ketiga berarti itu menandakan ada di tengah, jadi pakai mid. Jadi VLOOKUP ini mid 3 karakter diambil 3, mulai pada karakter 3 diambil 3. Kemudian tabel arah yang tadi tabel V ya, V kolomnya kolom ke-3. Dapat hasil biayanya, taruh aja
kemudian diskon. Untuk diskon ini sama seperti tadi, diambil 3 karakter dari karakter tabel desain tabel itu, kemudian dikali dengan biaya. Untuk diskon ada di tabel halta, maka dan bentuk tabelnya horizontal seperti ini, bentuk terus baris per baris gitu. Maka kita menggunakan rumus halta ini di teksnya ini mahasiswa 3 kemudian baris tabel arah itu tentang datanya, karena masih bikin tabel A, kemudian row index baris ini baris keberapa, kesana dari baris kedua, jadi kita baris kedua, kemudian nah untuk hasilnya nanti dikali dengan biaya, ke dapat diskon seperti ini. Kemudian untuk pendapatan bersih tadi tinggal selisih biaya dengan diskon, berarti biaya dikurangi dengan diskon, hasilnya ditarik, hasilnya dapat. Untuk total kita pakai rumus sum ya, sum seperti ini, tarik aja semuanya, totalnya jumlahnya segini. Kemudian untuk rata-rata menggunakan rumus average seperti ini. Untuk rumus maksimum atau nilai terbesar kita pakai max. Dan terakhir untuk minimum atau nilai terkecil menggunakan nol. Mungkin sekian aja yang dapat saya sampaikan. Untuk soal 2 sudah selesai. Semoga bermanfaat. See you next time.